Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Ferus dengan NIM 075 Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro, kelas A Indralaya, Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan presentasikan esai saya yang berjudul Pengaruh Video Singkat Terhadap Penggunaan Bahasa di Kalangan Gen Z. Saya harap kalian yang menonton video ini dapat mencermati dan memahami esai yang telah saya buat. Generasi Z atau yang sering disebut Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini tumbuh bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, sehingga interaksi secara daring menjadi pusat kehidupan sosial mereka. Salah satu bentuk paling dominan dari interaksi digital tersebut adalah platform video singkat, terutama TikTok yang kini telah menguasai dunia media sosial. Fenomena TikTok bukan hanya sekadar tren hiburan, tetapi juga membawa perubahan besar dalam cara informasi diterima dan disebarluaskan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai frasa populer seperti cringe, red flag, dan healing yang diadopsi ke dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan istilah-istilah ini menandakan adanya pergeseran pola berbahasa di kalangan generasi muda. Pesatnya perkembangan format video singkat kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan penting, yaitu bagaimana dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di kalangan generasi Z. Namun perubahan ini memunculkan beberapa permasalahan, seperti meningkatnya penggunaan bahasa gaul, berkurangnya struktur bahasa formal, serta potensi menurunnya kompetensi berbahasa baku. Dampak paling nyata dari platform video singkat adalah perannya sebagai sarana penyebaran dan normalisasi bahasa gaul. Demi menarik perhatian penonton dalam durasi yang singkat, generasi Z menciptakan dan mengadopsi kata-kata baru, serta singkatan yang lebih ringkas dan ekspresif. Istilah-istilah yang menggambarkan emosi atau kondisi tertentu seperti mager, salty, dan bestie menyebar dengan sangat cepat melalui TikTok. Platform ini mempercepat penyebaran variasi bahasa non-formal dan menormalkan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari di kalangan generasi Z. Meskipun fenomena ini dapat melatih kreativitas dalam berbahasa, berbagai penelitian juga menunjukkan adanya penurunan kualitas penggunaan bahasa Indonesia baku. Tuntutan untuk menyajikan konten yang singkat membuat generasi Z cenderung menggunakan bahasa yang kurang terstruktur. Pengabaian terhadap tanda baca, tata bahasa, dan pilihan kata yang tepat menjadi semakin umum. Intensitas penggunaan TikTok terbukti berkontribusi terhadap menurunnya konsistensi penggunaan bahasa Indonesia baku, khususnya di kalangan mahasiswa. Banyak konten TikTok menggunakan gaya bahasa non-baku yang jarang sesuai dengan kaidah bahasa formal, sehingga berdampak pada pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, maraknya konsumsi konten video singkat juga menimbulkan tantangan terhadap kemampuan literasi dan kompetensi akademik generasi Z. Paparan konten yang bersifat instan berpotensi memperpendek rentang perhatian, sebuah fenomena yang sering disebut sebagai TikTok brain. Dalam konteks berbahasa, kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan penalaran linguistik, serta membaca dan memproses teks yang panjang dan kompleks. Penggunaan media sosial juga mendorong penyimpangan dari ejaan yang disempurnakan atau EYD, dengan kecenderungan penggunaan bahasa gaul dan singkatan yang tidak sesuai dengan kaidah baku. Pada akhirnya, format video singkat dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, format ini mendorong kreativitas linguistik, inovasi kata, dan komunikasi yang lebih ekspresif. Namun di sisi lain, konsumsi berlebihan terhadap konten video singkat berpotensi mengikis struktur bahasa baku dan pengaruhi kompetensi literasi generasi Z dalam konteks formal dan akademik. Sekian presentasi dari saya mengenai esai yang berjudul Pengaruh Video Singkat Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Generasi Z. Saya harap esai saya ini dapat membantu Anda sekalian dan menambah wawasan Anda sekalian. Sekian dari saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.